Ya Aho, salam berangkas. Kita jumpa lagi di dalam renungan pagi berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Hari ini kita punya tema Tuhan mengorek borok kita. Saya landaskan renungan pada hari ini pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan itu, mari kita berdoa. Inilah hari baru pemberian-Mu ya Tuhan. Dengan penuh syukur kami sambut bersama dengan harapan baru dan semangat baru. Namun kami sadar kekuatan kami tak cukup. Kondisi yang berubah-ubah tiap menit, acap kali menggerus ketahanan iman kami. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu cukup menjadi bekal dalam perjalanan tiap menit di hari ini. Kiranya perenungan di hari ini memberdayakan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14 berbunyi demikian. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, orang Yahudi dan orang Samaria pada zaman Yesus ibarat anjing dan kucing. Mereka gak bisa akur. Mereka memandang rendah satu sama lain. Mereka memandang pihak lawannya sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya. Dan karena itu, tidak ada satupun yang dapat dianggap benar pada diri lawannya. Perselisihan ini merupakan beban sejarah yang mereka pikul bertahun-tahun yang lalu. Orang Yahudi dan orang Samaria sebenarnya adalah saudara. Orang Yahudi memandang dirinya sebagai keturunan Yehuda, anak atau salah seorang anak dari Yakub. Dan karena itu mereka merasa diri memiliki garis keturunan yang murni. Sedangkan orang Samaria adalah keturunan Yakub dari anak-anak Yakub lainnya. Tetapi mereka sudah kawin-mawin dengan orang-orang dari bangsa lain.
Akibatnya mereka dicap sebagai orang yang tidak murni lagi keturunannya. Orang Samaria menolak cap tersebut. Mereka tetap percaya bahwa di dalam darah mereka mengalir darah Yakub. Sikap saling tidak percaya dan memandang rendah itulah yang terwariskan di dalam masyarakat Yahudi dan Samaria pada zaman Yesus. Namun, Yesus tidak ikut-ikutan dengan pandangan yang digenggam erat oleh masyarakat tersebut. Yesus mendobrak halangan yang membatasi keduanya. Yesus tidak mempersoalkan keturunan siapa yang paling murni. Sebaliknya, Ia ingin mengajak kedua belah pihak untuk berpikir bagaimana menjalani kemurnian hidup di hadapan Allah yang Maha Kasih itu. Kehadiran Yesus di lingkungan orang Samaria itu menciptakan pertemuan yang tidak disangka-sangka. Hal ini berdampak besar bagi perempuan Samaria yang dijumpai oleh Yesus itu, walaupun didahului oleh keadaan yang tampaknya tidak menyenangkan. Apa itu? Yesus tampaknya tahu borok yang ada di dalam kehidupan pribadi perempuan itu. Mari baca ayat yang ke-17. Mungkin saja perempuan itu merasa malu, jengkel, marah, benci karena ada seorang yang mengorek-ngorek, atau lebih tepat, yang tampaknya mengorek-ngorek kehidupannya. Perasaan semacam ini mungkin merupakan perasaan kita juga. Saudara-saudara, sesungguhnya tidaklah nyaman untuk kita apabila borok hidup kita dikorek-korek. Seperti perempuan Samaria itu, kita sering membentengi diri kita ketika Allah datang menjumpai kita dan mau bercakap-cakap dengan kita. Kita mungkin sering menyangka bahwa Allah sedang menatap kita dengan tuduhan-tuduhan. Oleh karena itu, kita sering menyingkir dan makin menjauh dari Dia. Padahal, sesungguhnya Allah hendak menyembuhkan kita. Jika kita mau bercakap-cakap dengan Dia, membuka hati, mengakui kelemahan kita, kita akan mendapatkan pembaruan hidup. Sabda Yesus bagaikan air sungai yang menerobos sekat-sekat yang kita buat. Yesus datang bagaikan seorang tabib yang hendak memulihkan dan menyembuhkan. Jalan yang kita mesti tempuh mungkin menyakitkan, tetapi kita beroleh kehidupan yang lebih baik, yang sejati. Tiap hari Allah mau berjumpa dengan kita. Ia menawarkan pembaruan dalam hidup kita. Ia ingin memurnikan kita. Tak peduli apapun situasi hidup kita, Allah menyatakan firman-Nya kepada kita agar hidup kita dibersihkan. Pertanyaan bagi diri kita adalah, apakah kita bersedia bercakap-cakap bersama Tuhan setiap hari? Apakah kita cenderung menutup-nutupi kondisi atau pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan? Ataukah kita mau membuka diri kita kepadanya? Apakah kita membiarkan marah, putus asa, patah semangat, kecil hati, ketidaksabaran bercokol di dalam jiwa kita?
Ataukah kita mau menerima air hidup dari Sang Firman sejati itu untuk memurnikan hidup kita? Salah satu tips hidup sehat adalah minumlah air bening ketika kita bangun tidur di pagi hari. Dalam penggambaran yang sama, dengarkanlah firman Allah tiap pagi untuk memulai hari hidup kita. Hayatilah firman Tuhan dan jadikanlah pegangan dalam hidup kita di hari ini. Sambutlah tangan Tuhan yang menyertaimu tiap-tiap hari. Amin. Saudara-saudariku, pada hari Minggu 1 Oktober 2023 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Mari, saya ajak kita semua untuk menyambut perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita. Sebelumnya marilah kita persiapkan diri kita. Sebagaimana disinggung di dalam renungan pada hari ini, marilah kita jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, dan memberi diri dipimpinnya bagi hidup yang lebih murni di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu siapa kami, bahkan sampai sudut-sudut terdalam di hati kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar hidup kami bersih. Segala kerak dan noda yang mengganggu relasi kami di hadapan-Mu dan sesama, ya Tuhan, hapuskanlah. Kami mau membuka diri kami dan mengakuinya di hadapan-Mu. Tolonglah kami dalam komitmen untuk menjalani hidup murni di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk mengikut-Mu dengan sepenuh hati. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan menganugerahkan roh hikmat dan kekuatan agar kita dapat menjalani hari kita dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di dalam renungan berangkas berikutnya. Yahoo.